Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kontraksi panjang. Kontraksi panjang ini merupakan salah satu akibat juga dari transformasi Lorentz, di mana nanti ini ada hubungannya dengan perbedaan ukuran panjang yang pengamat diam ukur terhadap pengamat bergerak ukur. Jadi ada perbedaan panjang yang diukur antara pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak. Nah, untuk memulai ini, mari kita sedikit bereksperimen dulu. Eksperimennya gini. Jadi, ketika misalkan ada sebuah kereta gitu ya, kalian mengukur panjang kereta itu dari mulai awal. Misalkan saya gambarkan di sini kereta. Kereta gitu ya. Ini relnya. Kemudian kalian mengukur panjang kereta ini ketika kereta ini diam, gak bergerak. Mudah ya menghitungnya ya. Tinggal pakai meteran, diukur dari mulai ujung depan ini sampai ke ujung belakang, ke ujung paling belakang. Misalkan kemudian kalian dapatkan panjangnya 200 meter gitu ya. Ya misal aja, saya juga kurang tahu panjang kereta itu kira-kira berapa gitu kan. Misalkan 200 meter gitu ya. Nah, ketika kalian ukur 200 meter, kemudian kalian naik di kereta ini. Kemudian kereta ini akan bergerak melaju ke sana. Misalkan dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ingat, lagi-lagi ini ilustrasi aja, angka ini saya buat-buat gitu ya. Dibuat-buat aja gitu. Kemudian akan melaju. Nah, ketika kereta ini akan menemui saya nantinya, bagaimana saya menentukan panjang kereta ini? Nah, di sini saya punya equipment namanya stopwatch. Nah, jadi ketika bergerak kereta ini bergerak dengan kecepatan konstan 30 meter per sekon, maka kan GLB tuh. Nah, persamaan GLB kan mudah. Jadi V sama dengan S per T, sehingga S sama dengan V kali T. Nah, S ini adalah panjang dari kereta. Ini panjang kereta. Nah, bagaimana untuk menghitung panjang kereta L ini? Ketika bagian depan ini menyentuh saya, misalkan sudah di sini, nah gini kan, seketika saya klik stopwatchnya, kemudian waktu itu berjalan terus sampai bagian belakang kereta melewati saya. Nah, ini bagian belakang kereta melewati saya. Kemudian saya stop, tek. Misalkan saya dapatkan hasilnya adalah 6 detik misalnya. Nah, jadi di sini saya ukur 30 kan, kecepatannya 30 dikali dengan waktu tadi saya dapat 6 detik dikalikan 6 sama dengan 180 meter. Jadi saya ukur panjang kereta itu 180 meter. Nah, kalau kalian lihat di sini ada perbedaan antara panjang kereta asli dengan panjang kereta yang saya ukur. Panjang kereta yang saya ukur adalah 180 meter karena saya ukur pada posisi kereta itu bergerak. Nah, artinya ketika sebuah benda itu bergerak, apalagi bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya, maka panjangnya itu berkurang menurut saya ini di posisi ini. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya saya analisis saja. Jadi di sini misalkan pengukuran waktu stopwatch, kalian juga ada stopwatch di sini, tapi nanti pengukurannya menggunakan konsep dilasi waktu ya. Jadi nah, ini misalkan delta T kalian, ini delta T saya. Nah, maksudnya kalian sama saya ini apa? Kalian ini maksudnya yang delta T kalian yang ini adalah waktu yang saya hitung untuk benda bergerak. Dalam hal ini kereta dan kalian gitu ya. Sedangkan delta T saya ini adalah waktu yang saya ukur menurut kalian. Jadi ada perspektif seperti itu. Kenapa saya harus seperti ini ya, nanti saya jelaskan alasannya kenapa gitu ya. Jadi saya ulangi, delta T kalian ini adalah waktu yang saya hitung untuk benda yang bergerak, untuk kereta bergerak ini. Dalam hal ini kereta dan kalian gitu kan. Kemudian yang delta T saya, ini gamma ini faktor Lorentz. Yang delta T saya ini adalah waktu yang saya ukur menurut kalian. Jadi kemungkinan kan di sini angkanya lebih besar daripada di sini. Misalkan di sini 1, di sini lebih besar tentunya.
tentunya lebih besar. Nah, kenapa? Karena menurut kalian yang ada di dalam kereta itu, saya yang bergerak gitu. Kalian duduk di bangku kereta, melewati saya. Kalian kira itu saya yang bergerak, dan kalian diam duduk di dalam kereta. Nah gitu, jadi ini adalah waktu yang saya ukur menurut kalian. Oke, kenapa kok yang sebelumnya itu agak sedikit ini? Jadi gini, agak sedikit berbeda dari sebelumnya, pakai S dan M gitu ya. Itu karena gini, menurut kalian itu saya bergerak sangat cepat. Itu yang pertama alasannya. Alasan yang kedua adalah nanti ketika kalian melakukan pengukuran ini di dalam kereta akan kesulitan menentukan waktu. Kenapa? Karena kalian butuh 2 orang di dalam kereta ini. Ketika kalian melewati saya, kalian butuh 1 orang di depan. Nah, jadi bagian depan ini melewati saya, 1 orang di depan, dan 1 orang di bagian belakang ketika bagian belakang kereta menemui saya. Sehingga kalian butuh 2 orang kalau kalian yang menghitung di dalam kereta. Sehingga saya membuat analogi seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah delta T saya itu akan memiliki besar, maka ini pindah ya. Ketika pengali pindah itu jadi pembagi gitu ya. Jadi ini sepergamma delta T kalian. Nah, 1 per gamma, ingat gamma itu adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gitu kan. Kalau 1 pernya, 1 per gammanya ya berarti ini akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini saya kalikan ke sini gitu ya, sehingga didapat delta T saya sama dengan ini akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali delta T kalian. Nah, kemudian misalkan saya mau menghitung tadi itu panjang saya, itu menggunakan konsep kecepatan dikali delta T saya, sehingga V dikali delta T saya kan ini, maka akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali delta T kalian. Ini gede nih, jadi sub harusnya kalian. Nah gitu ya, sehingga akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, semuanya di akar ini, dikalikan V dikalikan delta T kalian. Nah ini harusnya menjadi panjang kalian itu ketika kalian yang mengukur. Tapi kan saya bilang tadi, kalian mengukurnya sulit karena harus punya 2 orang di depan dan di belakang. Ketika melewati saya bagian depan, maka orang yang bagian depan menghitung. Tetapi kemudian kalian butuh orang di belakang juga, karena ketika kereta ini melewati saya, nah orang di bagian belakang kalian itu yang ngasih aba-aba stop gitu. Takutnya nanti ada perbedaan waktu gitu kan, pengukuran antara orang yang di depan dan di belakang. Makanya saya menggunakan analogi ini. Tapi ketemunya juga ujung-ujungnya nanti sama konsepnya. Nah, sehingga L saya akan sama dengan akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat dikalikan L kalian. Nah, ini saya ubah ya, artinya gini. Saya pengennya ada faktor gamma. Tapi ingat, ini kan sebenarnya tadi 1 per gamma. Nih, 1 per gamma. Kalau ini saya tukar ke sini, ya, maka yang terjadi adalah L saya akan sama dengan 1 per gamma dikali L kalian. Atau dalam kata lain, L saya akan sama dengan L kalian, panjang menurut kalian, dibagi dengan gamma. Nah, artinya L yang saya ukur itu akan nilainya kurang dari panjang yang kalian ukur. Nah, jadi menurut saya panjang kereta tadi itu lebih pendek daripada panjang yang diukur menurut kalian. Nah, inilah konsep dari dari kontraksi panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.